Halo YouTube, perkenalkan nama saya Agus dari Creative Academy Indonesia. Di video kali ini kita akan membuat UI design CP online. Dan jika seandainya teman-teman ngikutin video ini sampai akhir, kemungkinan besar teman-teman bisa membuat UI design seperti ini. Di video sebelumnya, kita ngebahas mengenai tips dan juga alasan kenapa sih kita harus punya CP online ini. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang belum tonton aja dulu. Tapi buat teman-teman yang udah gak sabar dan penasaran, bagaimana cara membuat UI design ini, are you ready? Let's do it! Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan Adobe XD untuk mendesain CV online kita. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Adobe XD, jadi Adobe XD itu adalah sebuah software dari keluarga Adobe untuk membuat user interface design. Selain membuat UI design, Adobe XD juga digunakan untuk membuat yang namanya prototype. Jadi buat teman-teman yang belum install, saya sarankan untuk install dulu. Oke, dan buat teman-teman yang belum tahu juga apa itu UI dan UX dan pengen mempelajarinya, kebetulan sekali di channel ini kita udah punya playlist mengenai UI dan UX design. Jadi buat teman-teman yang tertarik, silakan kunjungi aja playlistnya. Oke, yang pertama di sini teman-teman boleh buka dulu Adobe XD-nya, dan sebenarnya di sini aku udah mempersiapkan yang namanya resource dan juga beberapa style guide. Jadi teman-teman boleh download resource-nya di link yang ada deskripsi di video di bawah ini. Kita buka dulu resource jika teman-teman udah download. Di sini ada kurikulum Vitae online, tinggal open saja. Oke, sebelumnya di sini aku akan memberikan penjelasan mengenai requirement-nya atau kebutuhan dari CP online ini. Yang pertama itu studi case-nya. Di sini kita akan buat untuk orang yang bekerja di profesi industri kreatif seperti designer, front-end developer, ataupun YouTuber ya. Profesi lain itu boleh menyesuaikan, karena nanti akan berpengaruh terhadap konten apa aja yang akan disajikan. Oke, lalu selanjutnya, di sini kita hanya membutuhkan satu screen saja. Supaya apa? Supaya CV kita di sini nggak monoton. Dan juga isinya itu padat dan juga informatif. Jadi simple to the point, karena aku akan menghubungkan dengan platform lain. Jadi tetap ada informatif isinya. Oke, selanjutnya, ini adalah style guide kita ya. Di sini kita punya sebuah main image di mana usahakan gambarnya ini profesional, jangan pakai foto selfie. Selanjutnya di sini kita punya beberapa icon-icon yang kita butuhkan juga untuk CP online kita dan beberapa foto klien yang udah kita layani gitu ya. Terus di sini ada icon-icon juga, ada foto juga. Terus di sini ada color palette. Di sini aku menggunakan warna ungu, warna biru, putih, dan juga warna hitam lah. Terus di sini juga kita punya yang namanya heading 1, heading 2, body text 1, dan juga body text 2. Itu mungkin sekilas mengenai style guide. Silakan teman-teman download aja dulu. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat artboard baru. Teman-teman boleh pergi ke icon artboard di sini, tinggal klik saja. Kita scroll di bagian bawah. Di sini ada web 1366. Kita akan gunakan artboard web 1366. Tinggal klik saja. Nanti akan membuat artboard baru. Oke, yang akan pertama kita lakukan adalah mewarnai yang namanya si artboardnya ya. Kita klik aja tulisan ini, kita ganti nama dulu. Misalkan CV online seperti ini. Terus kita warnai. Di sini ada fill. Tinggal kita klik eyedropper-nya. Nah, kita arahkan ke sini nih, ke bagian warna yang hitam ini. Klik, tinggal drag. Nah, otomatis nanti artboard-nya akan diwarnai. Nah, sebenarnya ini bukan warna hitam ya, tapi di sini agak sedikit kayak warna biru napi gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh siapkan aja color palette-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat yang namanya navbar. Navbar itu adalah sebuah komponen yang digunakan untuk membuat navigasi bar. Misalkan di sini kita akan buat, kalau teman-teman punya logo, silakan gunakan logo teman-teman. Misalkan di sini aku pakai aja nama YouTube aku, Creative Academy, seperti ini. Oke, seperti itu. Terus kita di sini menggunakan fontnya Montserrat ya. Kita kecilkan, misalkan ukuran berapa untuk navbar, 30 mungkin. Atau kalau kegedean, kita kasih 20. Seperti ini, kita taruh di sebelah sini aja. Kita jangan dia beri bold, kita kasih reguler saja. Atau medium mungkin. Nah, medium aja. Terus kita kasih icon logo YouTube ya. YouTube yang ini deh. Kita drag ke bagian atas. Kita ambil aja copy, kita paste di sini. Seperti itu. Kita gedein dulu biar mudah. Kita kasih warna putih. Terus kita kecilkan lagi. Kita tempatkan pas di sebelah kiri dari tulisan Creative Academy-nya ya. Jadi buat teman-teman yang punya logo, silakan tempatkan di sebelah kiri dari CV-nya. Atau teman-teman boleh juga simpan yang namanya foto profil teman-teman kayak di Instagram di sebelah kiri nih. Kalau yang belum punya logo ya. Kita kecilkan dulu, kita sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin di sini kita kecilkan lagi dikit.
Kita kasih 18 untuk tulisannya. Ini kita kayaknya ke rotate deh. Ini kita kasih 0 aja rotate-nya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat navbar icon-icon platform lain. Karena di sini CV online kita akan hubungkan dengan platform lain. Gimana caranya? Ya, di sini kita akan menempatkan icon-icon sosial media. Nah, mungkin di sini aku punya beberapa, kita tinggal copy aja deh ya, biar gampang. Kita copy, kita pergi ke CV online, kita paste di sini. Kita ubah dulu warna ikonnya menjadi warna putih. Selanjutnya kita tempatkan di bagian atas ya. Kita grouping dulu supaya dia nggak kemana-mana seperti ini. Kita grouping, usahakan sama dengan bagian yang Creative Academy yang ini. Kita klik, kita samakan alignment, nah kayak gitu. Ya mungkin di sini aku akan menambahkan suatu tombol download CP untuk membuat suatu tombol download CP yang seperti biasa gitu ya. Karena mungkin saja HRD membutuhkan hal tersebut. Di sini aku akan menggunakan sebuah tombol. Kita gunakan rectangle tool aja seperti ini. Terus kita kasih rounded sedikit supaya nggak terlalu monoton. Terus kita kecilkan dikit. Kita kasih warna bordernya warna putih saja. Terus di sini kita akan menggunakan kayak efek gelas-gelas gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya background blur. Tinggal checklist saja. Nah, otomatis nanti seolah-olah si tombolnya itu kayak gelas gitu ya. Teman-teman tinggal atur nih dari mulai amount-nya, terus ada brightness-nya seperti ini, terus ada yang namanya opacity atau transparansinya ya. Oke, mungkin di dalam tombolnya aku akan kasih tulisan download CP. Kita kecilkan dulu dikit, kayaknya kegedean. Nah, segini cukup lah ya. Kita buat tulisan download CP, samakan ukurannya kali ya dengan Creative Academy. Kita kontrol atas. Kita kasih download CV seperti ini. Atau CP-nya kita kasih besar deh. Download CP seperti ini. Untuk ukuran tulisannya, kayaknya kita harus perkecil sedikit deh. Kita kasih 14. Kita geser lagi seperti biasa. Atau kalau masih kurang, 12 aja deh. Tuh, terus kita perbesar dikit karena di sini kita akan menambahkan icon download-nya ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kita klik CP online-nya, lalu kita paste. Nah, kita ganti dulu ukurannya atau warnanya jadi warna putih seperti ini, terus kita tempatkan di bagian sebelah kanan dari download CP-nya. Oke. Kita atur posisinya, mungkin kita perlebar lagi sedikit untuk tombolnya. Oke, sip. Teman-teman, untuk navbar kayaknya kita udah oke ya. Kita tinggal atur-atur sedikit supaya simetris dengan bagian logo Creative Academy-nya. Oke, jadi di sini maksudnya adalah untuk menghubungkan CV kita dengan platform lain. Jadi walaupun CV kita keterbatasan dalam penyampaian informasi, tapi di sini kaya dengan informasi karena kita menghubungkan dengan platform lain. Oke, ini mengenai navbar saya rasa udah beres. Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya nama dan juga tagline. Jadi nama dan juga tagline ini untuk memperkenalkan secara keseluruhan siapa sih diri kita dari yang tadinya nggak tahu, jadi tahu gitu. Nama saya tuh siapa gitu. Misalkan di sini kita akan gunakan heading 1, kita drag aja seperti ini sambil tekan Alt ya. Jadi nanti otomatis terduplikat. Kita ganti warnanya jadi warna putih. Misalkan di sini siapa nih? Alexa, Angelika. Seperti ini kita buat dia rata tengah, terus dia buat di tengah-tengah dari halamannya. Alignment-nya oke. Kalau udah, selanjutnya kita akan buat yang namanya tagline. Kayak slogan gitu lah ya untuk tagline. Kita pakai apa nih, body text 2 mungkin. Kita drag sambil tekan Alt, terus kita ganti warnanya menjadi warna putih. Nah, misalkan di sini kita jangan beri dia bold, kita kasih medium aja mungkin. Jangan terlalu tebal ya. Misalkan di sini kita kasih product designer and developer. Karena selain dia itu ngedesain, dia juga ternyata developer, front-end developer. Terus specialized misalkan. Ini, terus kita enter UI UX. Design, selanjutnya and digital, design. Seperti ini kita rata tengahkan. Atau kalau kita buat reguler aja deh ya. Oke, seperti ini. Kita taruh dia di tengah-tengah. Seperti ini. Oke. Nama dan juga tagline udah berhasil kita buat.
Oke, mungkin di sini untuk warnanya kita kan beri dia sedikit agak lebih gelap ya, abu-abu gitu. Supaya menjadi pembeda dengan namanya gitu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah gambar. Gambarnya ini saya sarankan untuk menggunakan gambar profesional. Jangan selfie ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah mempersiapkannya, jadi tinggal drag saja sambil tekan Alt ya. Kita tempatkan sesuai dengan posisinya. Kita taruh dia di tengah-tengah. Mungkin kita geser sedikit ke sebelah kanan. Oke, seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan menambahkan yang namanya profesi. Jadi profesi ini untuk menunjukkan apa keahlian kita. Kita itu bekerja di bidang apa sih? Nah, misalkan di sini dia adalah seorang UI UX designer, dia juga adalah seorang front end developer, dan dia juga adalah seorang YouTuber misalkan ya. Nah, di sini kita akan buatnya menggunakan seperti efek glass morphism seperti ini. Ini adalah tren terbaru-baru ini. Terus kita buat dia menjadi ke atas. Nah, seperti ini, misalkan kita perlebar menjadi 170, tingginya 40 aja deh. Seperti ini. Selanjutnya kita akan gunakan body text 2. Drag sambil tekan Alt untuk menduplikat ya. Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Misalkan di sini profesi yang pertama dia adalah seorang UI UX designer. Seperti ini. Kita buat dia di tengah-tengah. Oke, kita akan menambahkan sebuah icon UI UX. Misalkan pakai logo icon ini nih, icon pen tool. Kita drag sambil tekan Alt, nanti otomatis terduplikat. Kita buat dia menjadi warna putih, kita tempatkan di bagian di sebelah kiri UI UX designer. Seperti ini. Selanjutnya di sini aku akan memberikan garis atau kotak di sekeliling dari iconnya. Misalkan kita akan buat sebuah kotak seperti ini. Terus untuk warnanya kita kasih blur juga. Warna bordernya kita kasih warna putih atau hilangkan aja deh. Kita jangan pakai border. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga kita beri sedikit rounded. Biar nggak terlalu monoton ya. Kita taruh dia di tengah-tengah dari kontennya. Kita buat dia agak ke bawah seperti ini. Kita buat dia ke tengah. Atau kayaknya pakai border deh ya. Kita pakai border warna putih. Nah, seperti ini. Oke, kita perkecil sedikit deh. Kita perkecil sedikit. Oke. Kita buat dia ke tengah-tengah. Oke, sip. Ini profesi yang pertama. Kayaknya kurang ke sebelah kiri. Oke, tulisannya juga. Nih. Selanjutnya kita akan duplikat nih, teman-teman. Sambil blok semuanya, sambil tekan Alt, sambil drag. Nanti otomatis ikonnya akan terduplikat. Nah, misalkan profesi yang kedua di sini dia adalah seorang front-end developer. Seperti ini. Seperti biasa, kita atur lagi posisinya. Kita ganti ikonnya menjadi icon front end. Biasanya icon coding seperti ini ya. Kita tinggal drag sambil tekan Alt, otomatis nanti terduplikat. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, kita tempatkan di sebelah kiri dari tulisannya. Ini susah banget. Kita drag dulu. Oke, kita tempatkan di sini. Sip. Ups. Sip ya. Selanjutnya, kita copy lagi glass morphism-nya. Jangan lupa kita group aja deh. Kita group satu per satu. Ini juga front end-nya juga kita group. Tinggal blok aja, lalu Ctrl G ya. Terus selanjutnya di sini ungroup dulu deh. Profesi yang kedua dia adalah seorang content creator. Seperti ini, kita atur lagi posisinya supaya pas, supaya sama dengan yang lain. Oke, kita ganti untuk logo dari pen tool-nya dengan logo dari content creator. Kita pakai yang YouTube aja deh ya. Kita pakai YouTube yang ada fill-nya seperti ini. Kita drag sambil tekan Alt. Kita perbesar dulu deh, biar gampang. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Terus kita perkecil sambil tekan Shift. Kita tempatkan di kotak yang sudah tersedia di sini ya. Oke, kita simpan di tengah-tengah. Oke, kayaknya kurang kecil sedikit lagi. Sip. Kita tinggal blok. Lalu kita tinggal group. Nah, kita blok semuanya. Ini jadi ikut ke blok ya si gambarnya. Kita tekan Shift sambil klik si gambarnya. Nah, dia jadi nggak terseleksi. Nah, tinggal kita sejajarkan nih. Supaya jarak antara glass morphism yang ini dia sama rata. Karena kan di sini dia berbeda kan. Nah, untuk menyamakannya. Nah, teman-teman klik align ini nih. Distribute horizontal. Klik. Nah, otomatis dia akan ngegeser menyesuaikan. Supaya space yang ada di sini dia sama. Oke, itu mengenai profesi udah berhasil. Selanjutnya, setelah kita memperkenalkan siapa nama kita, siapa diri kita secara umum, selanjutnya kita akan memperkenalkan siapa kita lebih terperinci. Mungkin di sini kita akan membuat yang namanya about me ya, siapa atau tentang kita. Di sini kita akan membuatnya menggunakan
heading 2. Kita ubah dulu warnanya menjadi warna putih. Misalkan di sini tulisannya kita ganti menjadi About Me. Dan kita aktifkan juga gridnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu grid system, di channel ini juga aku udah buatkan video mengenai grid system. Jadi saya sarankan untuk tonton aja dulu. Oke, kita atur dulu posisinya supaya pas. Mungkin di sini. Nah, yang akan pertama aku ceritakan di sini adalah yang namanya work experience ya. Di sini kita akan membuat menggunakan card. Seperti ini, dan card ini akan aku beri style Glassmorphism. Jadi Glassmorphism ini merupakan style yang lagi populer baru-baru ini ya. Nah, mungkin bordernya kita hilangkan, untuk fill-nya dia menjadi warna putih, lalu kita centang di bagian background blur-nya. Tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di sini. Di sini ada amount, ada brightness, ada opacity, dan juga lain sebagainya. Oke, mungkin untuk ukurannya di sini aku akan buat dia kurang lebih 260 ke 130 deh, biar agak lebih lebar. Dan seperti biasa di sini aku akan buat dia menjadi agak sedikit lebih tumpul. Seperti ini biar nggak terlalu monoton ya menurut saya. Oke, selanjutnya mungkin di sini aku akan tambahkan sedikit aksen blur ya di belakang backgroundnya. Nah, seperti ini. Mungkin untuk warnanya kita pakai warna biru. Teman-teman tinggal klik aja nih di bagian EY Pick Color from Screen. Tinggal klik, tinggal arahkan ke bagian warna yang ingin teman-teman inginkan. Misalkan warna biru, nah otomatis nanti si bagian objeknya menjadi warna biru. Untuk bordernya kita hilangkan dan kita ubah dari yang tadinya background blur menjadi objek blur. Kita centang, tinggal kita sesuaikan amount-nya berapa, blurriness-nya berapa. Kita geser mungkin menjadi 15 udah ya, udah cukup. Nah, tinggal kita duplikat dulu bagian card yang ini. Drag sambil tekan Alt, nanti otomatis akan terduplikat. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik bagian kotak objek kotak yang ini dengan objek lingkaran yang ini. Sambil tekan Shift, lalu klik kanan, lalu Mask with Shape. Kita atur dulu supaya kotak ini berada di atas. Klik kanan, Arrange, lalu Bring to Front. Jadi dia akan berada di paling atas di semua objek lainnya. Lalu tinggal klik objek yang kotak ini. Sambil tekan Shift, klik juga bagian objek yang blur yang ini. Lalu klik kanan, lalu Mask with Shape. Atau bisa juga dengan Shift Ctrl M ya. Tinggal klik, nah otomatis dia objeknya akan masuk ke dalam si circle, si kotak tadi. Tinggal kita double klik, kita atur posisi si kotaknya supaya pas. Dan oh ya, di sini mungkin aku akan tambahkan sebuah foto lagi mungkin ya. Di sini aku punya sebuah resource lagi. Kita drag aja sambil tekan Alt, nanti otomatis akan terduplikat. Kita Ctrl X aja deh. Ctrl X, kita double klik di bagian kotak yang ini, lalu Ctrl V. Nanti otomatis dia akan masuk ke dalam kotaknya, objek kotaknya, tinggal kita atur posisinya. Nah, mungkin seperti ini udah cukup. Nah, tinggal kita tempatkan di bagian kotak yang ini. Jadi dia terpisah gitu ya. Nah, kita atur sesuai posisinya. Selanjutnya, di sini aku akan menambahkan tulisan, misalkan kita akan menggunakan apa nih, body text 1 deh. Kita drag sambil tekan Alt. Warnanya kita ganti warna putih. Misalkan di sini work as designer seperti ini. Kita atur lagi posisinya supaya lebih pas. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan subtitle di bawahnya. Mungkin di sini kita akan gunakan body text 2. Kita tinggal drag sambil tekan Alt, nanti otomatis akan terduplikat seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Misalkan di sini lebih dari 3 tahun. 3 year experienced in Gria Pratama, misalkan ini perusahaan pengalaman kerja teman-teman. Kita atur dia menjadi rata kiri. Pratama ya. Seperti ini. Mungkin untuk Gria Pratamanya sama experience-nya kita buat dia menjadi reguler saja. Jangan bold. Reguler. Kita kasih penekanan di 3 tahun berpengalaman di Gria Pratama gitu ya. Kita atur lagi posisinya. Nah, di sini mungkin saja teman-teman punya banyak sekali pengalaman kerja. Kalau di sini kayaknya terlalu gede ya. Kita kasih 9 dulu. Nah, seperti ini. Supaya nggak terlalu gede ya untuk subtitlenya. Nah, mungkin saja di sini teman-teman punya banyak sekali pengalaman kerja. Nah, daripada nanti kita bikin card banyak seperti ini, ke bawah akan memenuhi dari screen-nya. Nah, mending kita tambahkan yang namanya CTA atau Call to Action. Nah, mungkin di sini aku akan menambahkan sebuah tombol. Biasanya CTA itu dibuat menggunakan tombol ya. Kita buat menggunakan tombol. Kita buat dia menjadi agak sedikit rounded dan warnanya kita pakai warna biru yang ini. Tinggal klik di sini nih, teman-teman, pick color from screen. Nah, tinggal teman-teman arahkan ke warna mana yang ingin teman-teman gunakan. Misalkan kita akan gunakan warna biru. Terus kita hilangkan lagi bordernya. Oke, seperti ini.
Terus kita akan tambahkan tulisan di dalamnya. Kita drag dari sini aja deh ya. Kita drag dari sini, klik kanan, arrange, bring to front. Jadi supaya dia ke atas, terus kita ubah tulisannya misalkan menjadi detail. Seperti ini, kita buat dia ke tengah. Kalau terlalu besar tombolnya, kita kecilkan dulu sedikit. Oke, kecilkan lagi mungkin. Oke, saya rasa di sini udah cukup. Kita tinggal blok dulu semuanya. Tekan Shift sambil klik si card-nya supaya nggak terseleksi. Lalu Ctrl G untuk melakukan grouping, lalu buat dia menjadi ke tengah-tengah dari si card-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita hanya menampilkan pengalaman kerja yang terbaik saja. Jadi untuk lengkapnya, teman-teman bisa klik details yang ini nih, nantinya si HRD. Jadi di sana akan terhubung dengan LinkedIn. Oke, jadi di sini aku hanya menampilkan pengalaman kerja yang terbaik saja. Dan di sini aku menambahkan tombol details untuk mengarah ke LinkedIn. Jadi si HRD bisa melihat lebih detail mengenai pengalaman pekerjaan kita. Oke, selanjutnya ini ada About Me. Kita atur lagi posisinya supaya lebih ke atas. Nah, setelah About Me, misalkan di sini kita akan tambahkan yang namanya Education atau pendidikan. Seperti ini, kita atur lagi posisinya. Nah, di sini aku hanya akan menampilkan pendidikan terakhir saja. Ya, karena kalau dari TK sampai kuliah, itu akan terlalu panjang dan membosankan gitu. Nggak terlalu penting. Nah, misalkan di sini kita akan copy aja tulisannya dari sini. Misalkan kuliah universitasnya apa. Jurusannya apa, jenjang pendidikannya apa, lalu selanjutnya adalah tahun lulusnya tahun berapa, misalkan 2020 graduate. Nah, kita buat dia menjadi rata sebelah kanan, seperti ini. Untuk tulisannya, kita buat dia menjadi warna abu seperti ini ya. Kita copy aja heksadesimalnya, klik fill di sini. Nah, di sini kita ubah menjadi heksadesimal. Nah, di sini ada kode heksadesimalnya, teman-teman tinggal copy. Terus klik di bagian Systemic Mardira, kita pergi ke fill, kita paste di heksadesimalnya. Nah, otomatis nanti warna tulisannya akan tercopy ya. Oke, selanjutnya ini untuk pendidikan saya rasa udah cukup. Yang selanjutnya adalah kontak. Kontak ini juga cukup penting untuk ditambahkan dalam CV online kita. Mungkin di sini kita akan drag di education, kita ubah tulisannya menjadi kontak ya. Oke, untuk kontak ini mungkin aku akan menambahkan beberapa icon saja. Oke, di sini tulisannya kayaknya kurang besar ya. Kita pakai yang body tag 2 deh, 11 ternyata ukurannya. Kita akan perbesar sedikit. Oke, seperti ini, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya untuk bagian kontak, kita akan tambahkan beberapa icon. Sebelum icon, kita akan tambahkan dulu misalkan yang pertama alamat rumah. Kita drag dari bagian Systemic Mardira yang ini. Misalkan alamat rumah, jalan, aku akan percepat sedikit ya. Oke, selanjutnya setelah alamat rumah, di sini aku akan menampilkan yang namanya alamat email. Setelah alamat email, aku akan menampilkan juga yang namanya nomor HP. Oh ya, di sini aku nomor HP-nya ngasal ya, jadi jangan dikontak. Oke, selanjutnya setelah ini aku akan menambahkan yang namanya beberapa icon untuk memperkuat informasi dari kontak ini. Misalkan di sini ada alamat rumah, kita akan gunakan icon gambar rumah. Kita tinggal copy saja icon yang ada di sini, kita copy, klik copy. Kita klik dulu artboard CV online-nya, lalu kita paste, kita ubah warnanya menjadi warna putih supaya terlihat. Kita drag ke bagian rumah. Ups, salah drag kita perbesar dulu deh ya. Nah, kita drag, kita simpan di bagian alamat rumah. Oke, setelah itu kita akan tambahkan email juga. Kita copy icon email di sini. Kita copy, lalu kita paste di bagian CV online. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita perbesar dulu ya, supaya kelihatan. Kita drag ke bagian alamat email, kita perkecil lagi. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita paskan posisinya dengan alamat email. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor telepon. Kita pakai logo WhatsApp aja ya, kita copy, klik artboard CV online, lalu paste, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita perbesar dulu biar gampang dalam memindahkannya. Ini susah diklik sih kalau kecil banget. Kita drag, kita drag ke bagian
nomor WhatsApp. Kita atur lagi posisi dan ukurannya. Oke, seperti ini. Ups. Seperti ini ya. Kita perkecil lagi. Nih, perkecil alamat email juga. Supaya pas space-nya dan nggak terlalu sumpek. Ya, kita atur alignment-nya supaya dia sama rata. Seperti ini. Kayaknya kurang besar untuk WhatsApp. Kita besarin dikit. Email juga kurang besar. Oke, sip. Oke, selanjutnya setelah kita memperkenalkan siapa nama kita, siapa diri kita secara umum, lebih detailnya lagi di sini ada about me. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah why me. Memperkenalkan apa aja skill kita, mengapa mereka harus merekrut kita. Misalkan di sini kita akan drag aja di bagian about me ke sebelah kiri, terus kita aktifkan dulu layoutnya supaya mudah dalam menempatkan si bagian kontennya. Misalkan kita ubah tulisannya menjadi why me, mengapa kita, mengapa saya gitu. Kita hilangkan dulu gridnya seperti ini. Nah, di sini dia adalah seorang product designer dan juga developer. Nah, dia itu kan dua hal yang berbeda. Tapi lebih dominan kemana sih? Nah, di sini aku akan menambahkan sedikit informasi. Kita itu lebih dominan kemana sih antara desain dengan development. Nah, aku akan menggunakan sebuah kotak. Misalkan kita akan agak lebarin dikit, 135 ke 18 deh mungkin. Seperti ini, dan seperti biasa kita akan buat dia menjadi agak sedikit rounded. Kita buat dia hilangkan bordernya, terus kita buat backgroundnya menjadi blur, supaya sama seperti yang lainnya ya. Oke, selanjutnya misalkan di sini kita akan tambahkan sebuah icon design. Kita akan tambahkan tulisan menggunakan body text 1. Ups. Kita drag saja, kita ke sini sambil tekan Alt. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, misalkan di sini kita itu lebih dominan ke skill design, mungkin 55% design. Nah, seperti ini kita atur lagi posisinya seperti biasa. Selanjutnya kita akan tambahkan icon di sebelah kirinya. Kita akan gunakan icon design atau pen tool, karena pen tool itu identik dengan para desainer ya. Kita menggunakan pen tool. Kita akan ubah warnanya menjadi warna putih seperti ini. Lalu di sini aku akan duplikat. Atau kita kasih border aja deh di bagian yang ini. Kita kasih border warna biru. Kita centang bagian bordernya. Kita arahkan ke bagian biru, nanti otomatis dia akan menjadi warna biru. Setelah itu kita akan buat si bagian yang diduplikat ini dia juga menjadi warna biru. Jadi kita tinggal klik fill-nya, kita tinggal arahkan ke bagian warna yang ingin kita inginkan. Kita centang di bagian background blur-nya ganti menjadi object blur. Nah, jadi warna birunya nanti akan menjadi blur. Kita atur blurriness-nya. Nah, mungkin seperti ini, kita atur posisinya ke sini. Nah, jadi agak ngeglow gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan skill design kita itu 55%. Nah, lalu selanjutnya kita akan duplikat si bagian yang ini, skill design. Kita akan duplikat menjadi 2. Seperti ini. Terus di sini kita akan ubah mengenai development. Berarti berapa tuh? 45%-nya ya. Jadi kita itu lebih dominan di bagian desain dibanding dengan development. Kita akan kecilkan dulu sedikit. Nah, karena lebih dominan ya. Selanjutnya, yang akan kita tambahkan adalah skill atau software apa aja yang udah kita kuasai. Mungkin di sini seperti biasa akan aku gunakan sebuah kotak. Oh ya, kita aktifkan dulu layoutnya. Kita akan menggunakan sebuah card ya. Seperti ini. Atau kita samakan aja deh. Oke. Selanjutnya di sini kita akan buat dia menjadi agak sedikit rounded. Untuk tingginya kita kasih 200, berapa nih? 89 aja deh, supaya nggak terlalu tinggi. Terus untuk bordernya kita hilangkan aja. Terus kita akan buat dia menjadi blur. Oke, seperti ini kita hilangkan lagi layoutnya supaya lebih enak dilihat. Selanjutnya nanti di sini kita akan menambahkan software atau skill apa aja yang udah kita kuasai. Nah, tapi sebelum itu di sini aku akan menambahkan sedikit aksen ya. Kita drag seperti ini, lalu kita akan buat sebuah objek lingkaran. Kita akan buat sama persis seperti yang ini. Nah, mungkin di sini kita akan buat dia menjadi warna ungu. Kita tinggal klik fill-nya, kita buat dia menjadi warna ungu seperti ini. Oke, dia udah menjadi warna ungu. Tinggal kita buat background blur-nya menjadi objek blur. Kita atur blurriness-nya berapa. Mungkin seperti ini. Kita akan buat objek yang kotak ini berada di bagian atas. Klik kanan, arrange. Terus di sini ada bring to front. Nah, setelah itu klik objek yang kedua, yang ini yang lingkaran, sambil tekan shift. Nanti otomatis dua-duanya akan terseleksi. Setelah itu klik kanan,
mask with shape. Otomatis dia akan masuk ke dalam kotaknya. Kita tinggal double klik, kita tinggal atur dulu nih posisi si lingkarannya supaya enak dilihat. Nah, mungkin seperti ini. Kita buat dia menjadi berada pas di bagian kotak yang pertama dibuat tadi. Oke, setelah ini kita tinggal masukkan icon-icon software-software yang udah kita kuasai. Kita tinggal drag saja sambil tekan Alt. Nah, nanti otomatis akan terduplikat seperti ini. Nah, di sini kalau kurang lebar, kita akan lebarkan sedikit deh. Seperti ini. Yang ininya juga sama, berarti kita akan buat dia rata gitu. Ups. Sip. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini yang pertama skill design. Kita atur dulu posisinya supaya nggak terlalu berdempetan. Blok. Drag ke bawah. Oke. Seperti ini. Waimi udah berhasil kita buat. Nah, untuk lebih meyakinkan HRD kita akan menambahkan juga berapa sih klien yang udah kita tangani, berapa sih project yang udah kita selesaikan. Nah, misalkan di sini kita akan buat menggunakan heading body text 1 deh. Body text 1 kita akan buat warnanya menjadi putih dulu. Misalkan 50 plus completed project. Seperti ini, kita buat dia menjadi rata kiri. Seperti ini. Terus untuk completed project-nya kita akan buat dia menjadi ini aja deh ya. Regular, jangan bold. Kita kasih dia menjadi regular karena di sini aku akan memberikan penekanan di bagian 50-nya ini. Nah, untuk 50-nya ini kita akan buat dia menjadi agak lebih besar. Mungkin kita beri font-nya 30. Oke, seperti ini. Dan buat dia menjadi warna biru gimana? Kita akan coba ya. Kita akan buat, kita copy deh hexadesimal dari warna biru ini. Kita pergi ke fill, kita copy hexadesimalnya. Kita buat yang warna biru ini, 50 plus ini menjadi warna biru. Klik, paste, enter. Nah, otomatis dia akan menjadi warna biru seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini aku akan menambahkan foto-foto klien. Ya, berarti kita tinggal drag aja nih foto-foto yang ini ke sini. Oke, selanjutnya supaya dia menjadi rounded, ya teman-teman tinggal klik yang ini nih di bagian yang ujung ini, tinggal drag ke bawah. Nanti otomatis akan menjadi rounded seperti ini. Kita buat dia menjadi rounded semuanya. Ups. Setelah itu kita akan tambahkan sedikit border di bagian si foto-foto yang ininya. Kita buat dia bordernya warna putih saja. Kita drag menjadi agak sedikit bertumpukan seperti ini. Nah, supaya space-nya sama, rata, kita blok semuanya. Lalu teman-teman klik di sini nih. Di sini ada distribute horizontally. Klik, nah nanti otomatis akan space-nya sama. Kita tinggal taruh di sini aja. Kalau terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Oke, mungkin kita geser lagi ke dalam. Oke, seperti ini kita blok lagi, kita distribute lagi. Oke, teman-teman, saya rasa ini udah cukup. Selanjutnya yang terakhir, kita akan menambahkan yang namanya CTA. Setelah misalkan si HRD ini yakin terhadap diri kita akan menambahkan yang namanya CTA atau Call to Action. Jadi CTA ini adalah suatu ajakan untuk melakukan suatu tindakan. Misalkan di sini kita akan buatnya menggunakan tombol seperti ini. Kita akan buat dia menjadi agak sedikit rounded. Dan warnanya kita seperti biasa menggunakan warna biru dan hilangkan bordernya. Misalkan kita akan tambahkan tulisan menggunakan body text 1 deh. Body text 1 kita ubah dulu warnanya menjadi warna putih. Kita ubah tulisannya menjadi higher me. Gitu ya. Kita buat dia ke tengah-tengah. Kalau tulisannya dirasa kurang gede, kita gedein aja dikit. Misalkan 30. Atau 25 deh. 25 seperti ini. Oke. Kalau tombolnya dirasa kegedean, kita kan coba kecilkan sedikit. Oke. Oke, seperti ini mungkin ya cukup. Kita buat dia menjadi ke tengah-tengah tombolnya. Sip. Kita buat dia agak ke atas. Selanjutnya aku akan sedikit tambahkan aksen blur. Kita buat menggunakan circle aja, bordernya hilangkan. Aku buat dia menjadi warna biru. Terus di bagian objek blurnya kita ganti menjadi, di bagian background blurnya, sorry, kita ubah menjadi objek blur. Amount-nya kita perbesar. Nah, jadi nanti si lingkarannya nggak kelihatan. Terus kita coba perkecil sedikit. Sip.
Oke, ya teman-teman, jadi di sini agak ke highlight sedikit ya, kayak drop shadow gitu. Oke ya teman-teman, sebenarnya di sini UI design kita udah berhasil kita buat. Ini sebenarnya untuk UI design para orang-orang yang bekerja di bidang yang serius gitu, kayak data analitik, data engineer. Maka gunakanlah yang nggak terlalu banyak warna. Tapi khusus teman-teman yang bekerja di bidang industri kreatif, seperti graphic designer, UI UX designer, boleh menggunakan yang namanya banyak varian warna. Nah, di sini kita akan coba modifikasi sedikit ya untuk warna dari CV online kita akan buat dia menjadi lebih berwarna. Kita akan coba menggunakan style glass morphism yang lagi tren baru-baru ini. Oke, mungkin yang pertama akan kita buat adalah sebuah lingkaran seperti ini. Oke, kita hilangkan dulu bordernya. Untuk warna fill-nya, kita buat dia menjadi warna ungu seperti ini. Kita akan duplikat. Jangan dulu duplikat lah, kita buat background blur-nya menjadi object blur, jadi nanti dia akan agak ngeblur seperti ini. Kita blurriness-nya agak lebih gede. Oke, kita buat dia menjadi ke bawah nih, ke bawah di objek yang lain. Klik kanan, arrange. Nih, di sini ada send to back, jadi dia akan ke bawah di bagian objek lainnya. Terus kita akan duplikat menjadi 2, seperti ini misalkan. Atau di sini kita kasih warna pink aja deh, harusnya. Jangan dulu ungu deh, karena di sini kayaknya bertumpukan nih sama ini. Kita akan buat dia menjadi warna pink deh. Karena wanita itu kayak biasanya suka warna pink. Nah, ini kita copy, kita paste di bagian ini kurang gelap deh pinknya. Kita bikin agak lebih gelap, seperti ini. Kita copy hexadesimalnya, kita paste di yang kedua. Seperti ini, terus kita perkecil sedikit untuk yang kedua yang di sebelah ini. Seperti ini, terus kita akan duplikat lagi ke sini. Kita akan buat dia menjadi warna ungu. Kita pakai warna yang ini, kita copy aja deh hexadesimalnya. Kita copy, kita paste di hexadesimal yang ini. Ini kita agak kecilin sedikit. Oke. Kita duplikat lagi, drag sambil tekan Alt, kita perbesar yang kedua. Oke, setelah ini kita akan membuat sebuah kotak untuk membuat efek gelasnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kotak yang memenuhi dari screen-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita hilangkan bordernya. Lalu kita kasih background blur. Nah, nanti otomatis akan ngeblur seperti ini. Tinggal klik kanan, arrange, send to back. Jadi nanti dia akan berada di bawah objek yang lain. Nah, terus kita buat dia menjadi ke atas lagi, menimpa dari objek-objek yang ini. Control. Oke, itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita udah berhasil membuat UI design untuk designer. Kalau dirasa lingkaran-lingkaran ininya kurang pas, silakan teman-teman atur aja posisinya seperti ini hingga dirasa menurut teman-teman udah pas. Oke, kita buat dia ke tengah lagi gelasnya. Kalau udah selesai, ya oke, CV kita udah berhasil kita buat. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kalau aku review di sini, kita punya sebuah navbar, di sini kita punya sebuah tagline, di sini kita punya sebuah about me yang menceritakan lebih rinci siapa dari kita. Di sini ada why me, mengapa mereka harus merekrut kita, dan ini di bawah ada beberapa profesi atau skill yang kita miliki. Oke? Oke ya teman-teman, gimana nih? Kita udah berhasil membuat user interface design dari CV online kita. Selain kita membuat user interface yang keren, kita juga memikirkan bagaimana nih user experience dari CV online kita. Yang diharapkan HRD itu dapat dengan nyaman membaca CV kita dan juga menyerap informasi dan juga pesan dengan tepat. Ya mungkin video UI design kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita akan slicing design nih teman-teman. Kita akan coding. Jadi buat teman-teman yang gak sabar, sabar aja dulu. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan mengenai CV online kita ini, dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin semangat dalam memberikan tutorial gratis seputar UI UX dan juga web development. Saya Agus dari Creative Academy pamit, and see you in the next video. Bye-bye.